pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melihat dan mendengar video ini sampai akhir, kamu akan tahu tentang materi pidato, meliputi struktur teks pidato, tujuan pidato, jenis pidato, dan macam-macam pidato. Mari kita mulai pembahasan dari pengertian pidato. Dalam website Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Struktur teks pidato terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Dalam pembukaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua ucapan penghormatan. Biasanya menyebutkan dari orang-orang yang memiliki jabatan yang paling tinggi sampai orang-orang yang memiliki jabatan yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah ucapan syukur. Dan yang keempat, penghantar ke topik utamanya atau ke isi pidato. Struktur yang kedua adalah isi pidato. Isi pidato ini berisi hal-hal penting yang akan disampaikan atau materi inti dari pidato itu. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan sesuatu hal, dan tentu saja salam penutup. Terdapat tujuan-tujuan tertentu saat seseorang menyampaikan pidato. Di antaranya adalah yang pertama, untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan juru pidato dengan sukarela. Yang kedua, untuk memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Dan yang ketiga, untuk membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang juru pidato sampaikan. Menurut persiapan dan cara yang dilakukan saat persiapannya, terdapat 4 jenis pidato, yaitu yang pertama, pidato impromptu, dilakukan secara spontan atau disampaikan oleh seseorang yang tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara. Jenis pidato yang kedua adalah pidato manuskrip. Pidato yang akan disampaikan ditulis menjadi sebuah naskah. Jadi, pidato ini bukan menyampaikan, tetapi membacakan. Jenis yang ketiga adalah pidato memoriter. Pidato ini ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Jika daya ingat juru pidato bagus, maka penyampaiannya akan bagus pula. Nomor 4 adalah pidato extempore. Dalam menyampaikan pidato jenis ini, juru pidato hanya menyiapkan garis-garis besar atau outline dan pokok-pokok bahasan penunjang atau supporting points dari materi pidatonya, sehingga kaya dengan improvisasi dan dapat terjadi hubungan yang cukup erat antara juru pidato dengan audiensnya. Dalam kegiatannya terdapat beberapa macam pidato, diantaranya adalah pidato wisuda, pidato orasi, pidato kenegaraan, pidato keagamaan, pidato kepemimpinan, pidato singkat, dan lain-lain. Saya akan menyampaikan salah satu contoh pidato yang bertema bahaya narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha, dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang bahaya narkoba. Di Indonesia, jumlah pengguna narkoba begitu besar karena lemahnya iman dan putusan hukum yang masih belum menakutkan bagi para pengguna, penyebar, dan bandar narkoba.
Padahal penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dapat membawa dampak yang luas dan sangat merugikan. Dampak bagi pengguna antara lain adalah perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas yang meningkat, dan tindak kekerasan lainnya. Bayangkan saja, seseorang bisa mencuri, menjamret, bahkan sampai membunuh orang lain hanya untuk merampas harta demi bisa membeli narkoba. Lebih miris lagi karena pengguna narkoba didominasi oleh remaja dan anak sekolah. Pencegahan narkoba perlu dilakukan sedini mungkin, di antaranya dengan cara penanaman dan pemupukan iman yang dilakukan secara teratur. Penyuluhan perlu dilakukan di setiap lini masyarakat, bahkan di lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Biasakan menggunakan kalimat yang positif, seperti Indonesia sehat, Indonesia beriman, atau kalimat-kalimat lainnya. Hindari menggunakan kalimat negatif, seperti jangan menggunakan narkoba, atau hindari narkoba. Karena kalimat-kalimat yang mengandung kata narkoba hanya semakin mengingatkan pikiran manusia kepada narkoba itu. Hal ini yang membuat aktivis anti narkoba menjadi sangat terancam, sangat rentan, bahkan ada yang sampai terjerumus ke dalamnya. Selain itu, ikutilah kegiatan-kegiatan sosial yang positif, berkumpul dengan orang-orang baik. Pihak sekolah pun dapat memberikan penyuluhan kepada siswa dan siswi tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Dapat juga kita mengadakan diskusi yang melibatkan para siswa, siswi, dan guru dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Dengan tujuan menjadikan sekolah menjadi tempat yang lebih sehat dan menanamkan pondasi keimanan yang lebih baik. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari barang haram tersebut. Dan semoga kita semua selalu dalam bimbingan juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam setiap kata yang saya sampaikan. Atas perhatian Anda, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan tentang materi pidato. Jika ada pertanyaan atau penambahan materi, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share dan silahkan subscribe channel kami agar semangat kami terus bertumbuh untuk memberikan video-video materi lainnya. Saya Fyu Azhari, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.